Yuk lanjut yuk ke halaman 133. Masih bersama Mamoy di sini. Mari kita mulai belajarnya. Ada 3 buah soal di sini yang harus dikerjakan. Mari kita jawab satu persatu, dimulai dari nomor 1. Tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Oke, teksnya berasal dari halaman 132 sampai 133 yang judulnya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Mamoy menemukan 12 kata sulit pada teks tersebut. Siap-siap untuk mencatat ya. Ini dia. Kita lanjutkan ke nomor 2. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, kita kembali ke halaman 132. Untuk menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf, seperti biasa yang diutamakan adalah kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi yang itu dulu ya yang diperhatikan. Untuk paragraf pertama sudah kelihatan ya bahwa kalimat pertama merupakan gagasan pokok dari paragraf tersebut, karena kalimat-kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat pertama tadi. Jadi untuk paragraf pertama, gagasan pokok paragrafnya adalah Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pada paragraf kedua, semua kalimat merupakan penjelasan. Tidak ada satupun kalimat yang berupa kesimpulan. Maka gagasan pokok pada paragraf ini kita simpulkan sendiri, yaitu asal-usul Ki Hajar Dewantara. Untuk paragraf ketiga, seperti paragraf 2 ya, kalimat-kalimatnya tidak ada satupun yang merupakan kesimpulan, sehingga kita harus menyimpulkan sendiri pokok gagasan dari paragraf ini, yaitu riwayat sekolah dan pekerjaan Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan ke paragraf 4. Nah, di sini terlihat jelas bahwa kalimat yang pertama dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Maka yang menjadi gagasan pokok dari paragraf ini yaitu kalimat pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Nah, sekarang di paragraf 5 agak sedikit unik karena gagasan pokok paragrafnya terletak di tengah-tengah. Kenapa kalimat yang di tengah-tengah yang dipilih? Karena kalimat yang sebelumnya menyebutkan alasan kenapa Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda, sedangkan kalimat selanjutnya menyebutkan apa yang ia lakukan di sana. Jadi, gagasan pokok paragraf 5 yaitu Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Untuk gagasan pokok paragraf ke-6 terletak di kalimat terakhir karena kalimat-kalimat yang sebelumnya merupakan penjabaran dari kalimat yang disimpulkan terakhir ini, yaitu mengenai jasa-jasa Ki Hajar Dewantara setelah beliau kembali ke Indonesia. Jadi gagasan pokoknya yaitu jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Walaupun ada 4 soal, tapi yang nomor 3 ini adalah soal terakhir ya, karena nomor 4 merupakan perintah buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Jadi, yang jawaban 1, 2, dan 3 dibuat menjadi laporan tertulis. Nah, walaupun di sini dituliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut, Mamoy simpulkan bahwa semua informasi di teks tersebut dianggap baru saja ya. Jadi Mamoy ringkaskan info penting mengenai Ki Hajar Dewantara berdasarkan teks di atas. Adik-adik siap-siap mencatat ya. Ini dia jawabannya.
adik-adik, 3 soal telah kita tuntaskan. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.